Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila an-nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, tema yang dimintakan oleh ikhwan dari panitia kajian ini, dan ini Masya Allah lama sudah ikhwan panitia dari Bali meminta kesediaan saya untuk bisa datang ke pulau ini, tetapi qadarullah ma syaa fa'al baru sekarang terwujud. Kalau nggak salah sudah 5 tahun yang lalu antum minta ya. Sampai sebagian bilang, antum lebih jauhnya bisa Ustaz ke Lombok, ke sini belum. Qadarullah ma syaa fa'al, ya. Semuanya dimudahkan oleh Allah, baru sekarang tercapai. Semoga ini bagian dari keinginan kita untuk sesuai dalam agama Allah dalam mencari harta. Karena pertanyaan yang pertama saat kita dihisab dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibn Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alan arba'. Tidak akan ada bergerak kaki seorang anak Adam dari posisinya di padang mahsyar sampai ditanya tentang 4 hal. Semua pertanyaan cuma satu. Tentang umur hanya satu, untuk apa dihabiskan. Tentang masa muda, untuk apa dihabiskan. Tapi pertanyaan tentang harta, min aina kasabahu wa fima anfaqa. Harta, kata Rasulullah SAW, akan ditanyakan, dari mana Anda dapatkan dan untuk apa Anda belanjakan. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin belum tentu terjawab benar, pertanyaan kedua sudah harus dijawab lagi. Untuk mempersiapkan pertanyaan itu nanti di yaumul mahsyar, maka kita belajar syariat Allah dalam mencari harta tadi, mana yang dibenarkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana kita mendistribusikan, membelanjakan harta tersebut juga harus kita ikuti syariat Allah. Didapatkan dengan cara yang halal tetapi dibelanjakan dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah juga akan menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dua-duanya harus jalan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kita pelajari syariat Allah untuk cara bagaimana mendapatkan harta dengan jalan yang halal. Oleh karena itu, tidak satu pun para ulama mazhab melainkan mereka menjelaskan bab muamalat dalam buku fikih. Bagi kita di Indonesia yang bermazhabnya kebanyakan Syafi'i, ada di setiap kitab Syafi'i itu dalam fikihnya setelah bab ibadah tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji, setelah itu adalah abwabul muamalat, dimulai dari kitabul buyu', panjang pembahasannya, ya. Dan itu yang pernah saya kupas sebelumnya di radio dan televisi Roja
tentang fikih matan kecil dalam mazhab Syafi'i dinamakan dengan matan takrib atau matan Abu Syuja'. Bagaimana di sana dijelaskan dalam masalah fikih muamalat. Ya, semua mazhab para ulama ada seperti ini. Mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, mazhab Hambali juga ada. Lalu kenapa ini tidak pernah kita pelajari dalam kehidupan? Dalam umpamanya pelajaran yang mengikuti pendidikan di jalur formal umpamanya, dari SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3. Dalam pelajaran agama Islam, apakah ada pelajaran muamalat dipelajari? Tidak ada. Kenapa? Wallahu a'lam. Ya. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, bab air, bab air, bab air, bab air. Kadang-kadang bisa pindah bab sholat, terus kadang bab puasa. Bab zakat hanya sekadar ala kadarnya, bab haji hanya sekedar ritual untuk bagaimana memakai kain ihram dan mutar-mutar di Ka'bah, ya, dan seterusnya. Tapi bab muamalat tidak pernah ada dipelajari. Kita juga tidak mengerti. Padahal dalam fikih semuanya ada ini. Islam yang perbuatan amaliyahnya salah satu dari bagian dari aspek ilmu Islam. Ada lagi akidah, ada lagi lain-lainnya. Yang fikih ini pun tidak dipelajari secara penuh. Padahal ini penting dalam kehidupan. Sama pentingnya dengan ibadah. Puasa, zakat, haji mungkin tidak setiap hari kita lakukan. Akan tetapi bab muamalat pasti setiap hari kita lakukan. Mulai dari kita bangun sampai tidur kembali, mulai dari lahir sampai meninggal, pasti melakukan bab muamalat ini. Transaksi mendapatkan harta tersebut pasti Anda lakukan. Saat ibu Anda melahirkan Anda, itu dibawa kemana? Dia lahir sendiri atau dibawa ke rumah sakit atau ke bidan? Transaksinya apa ini? Gratis atau berbayar? Berbayar. Berbayar berarti akadnya apa? Ijarah atau jual beli? Ijarah akadnya. Apa syarat rukun syahnya akad ijarah? Ada yang tahu? Berarti Anda lahir dalam keadaan bermasalah secara fikihnya kalau nggak tahu akadnya. Jangan-jangan nggak halal lahirnya tuh. Karena akad ijarahnya mungkin dibayar semau-maunya, tidak ada kesepakatan harganya, gharar harganya. Baik. Pada saat meninggal juga butuh biaya penyelenggaraan, juga butuh akad. Walhasil seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur lagi juga begitu. Baru bangun tidur, apa yang dibutuhkan oleh dia? Bangun tidur apa tuh? Doanya. Alhamdulillah doa. Setelah berdoa, kemana? Langsung kerja? Ke hamam, ke kamar kecil kan? Kamar kecil, ke toilet. Toilet airnya beli atau gratis? Beli. Akad jual belinya bagaimana? Ada denda atau tidak bila terlambat? Terlambat ada denda. Pertambahan dari keterlambatan hutang dinamakan dengan riba. Anzirni azidka. Baru bangun tidur antum mau berwudu belum apa-apa sudah bikin riba. Kenapa ini terjadi, ikhwan? Karena jauh kita dari syariat Allah. Kita tidak mengetahuinya. Kalau kita mengetahuinya, akan selamat kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut dan Rasulnya. Ya, memang kita mungkin akan beralasan klasik atau kuno. Ya, kita hidup begini Ustaz, dijauhkan orang dari syariat Allah.
Memang syaitan tidak pernah berhenti untuk menjauhkan kita dari syariat Allah, tapi kita tentu tidak akan pernah menyerah juga. Selalu pelajari, selalu ketahui, dan selalu baca akan syariat Allah Azza wa Jalla dalam hal tersebut. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah mudahkan saya menulis buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Buku ini kumpulan dari ratusan tesis dan disertasi yang ada di kampus dahulu ketika saya mengambil program S2, S3, selesai dari LIPIA S1, dimudahkan oleh Allah saya untuk berangkat ke Riyadh, pusat dari LIPIA Jakarta, untuk mempelajari syariat Allah di sana. Dan saya lihat riset yang paling banyak dalam fikih itu ternyata dalam fikih muamalat. Dalam fikih muamalat, tesis pertama yang disidangkan di kampus itu adalah karya dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Itu tentang masalah ilmu waris, tahqiqat al-mardiyah fil masail faradiyah. Kemudian Masya Allah, disertasi penelitian S3 yang pertama ditulis dan disidangkan di kampus juga punya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang berjudul Al-Hillu wal Hurmah fil Luhumil Mustawradah, halal haram daging impor, di sekitar tahun 69 kalau saya tidak salah. Syekh sudah mendapat doktor dari situ, dan itu gelar doktor pertama yang dikeluarkan oleh kampus. Sampai di tahun saya 2012 di sana, itu paling banyak tesis disertasi tentang masalah muamalat. Ya, pernah terbersit, ini luar biasa karena yang dicetak alhamdulillah bisa dibeli bukunya, tetapi kebanyakan tidak dicetak karena untuk mencetak karya ilmiah itu hak dari penulisnya. Karena penulisnya juga merasa tidak mau disibukkan dengan cetakan buku karya, maka kebanyakan tidak dicetak. Yang dicetak bisa dibeli, bisa dibawa ke Indonesia, tetapi yang tidak dicetak bagaimana caranya? Kalau di kopi, persyaratan kopi karya ilmiah itu boleh cuma 1/3. Itu yang dibolehkan. Kalau 3 kali kopi 1/3 tidak boleh, atau melanggar persyaratan, berdosa. Kemudian bagaimana caranya? Maka terpikir oleh saya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, saya tulis buku. Kalau tulis buku kan gak ada yang larang. Saya ambil ringkasan dari semua tesis disertasi tersebut. Sekarang banyak, ada sekitar 140 lebih tesis dan disertasi di kampus itu mengenai fikih muamalat yang sifatnya kekinian, yang tidak akan ditemukan di kitab Imam Syafi'i tidak ada di situ. Karena kasusnya memang di masa Imam Syafi'i tidak ada. Di masa Imam Syafi'i ada jual beli online? Enggak ada kan? Kalau enggak ada bagaimana cari kitab Antum belajar dari kitab Imam Syafi'i, langsung Imam Syafi'i nulis. Mana bab jual beli online? Enggak bakal ada. Maka itu saya kumpulkan dan saya tulis dalam bahasa Indonesia. Itu dijadikan referensi. Alhamdulillah bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Dipelajari di universitas-universitas, bahkan di salah satu kota di Pekanbaru, adik saya di kota Pekanbaru sempat menjualkan buku itu. Kata dia, "Bang," katanya,
jam 1 malam ada orang ketuk pintu rumah. Mau ngapain? Mau beli buku harta haram, padahal dia non muslim, karena dia sedang mengambil program ekonomi Islam S1 dan dosennya yang muslim mewajibkan semua mahasiswanya pegang referensi mereka adalah buku harta haram. Alhamdulillah, nikmat dari Allah kepada kita semua, dan saya terutama karena akan mengalir pahalanya sampai kapanpun orang membaca buku ini. Alhamdulillah sekarang sudah naik cetak lebih dari 19 kali, dengan sekali cetak sekitar 7.000 eksemplar, ada juga yang 10.000 lebih. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah SWT. Dan lebih besar lagi nikmatnya, ada yang berbaik hati untuk dia dia scan seluruhnya, dia taruh di Google, ada. Sehingga saya sering ditanya oleh orang, Ustaz, apakah antum izinkan ini? Dia tidak pernah minta izin ke saya, tapi dia berniat baik. Apakah berpahala? Wallahu a'lam. Yang jelas dia mencuri buku saya. Semoga saja Allah memaafkan dosa-dosanya. Tetapi ini menjadi, mau tidak mau, ini menjadi penyebaran ilmu. Karena di daerah yang buku itu tidak sampai, mereka bisa lihat di Google. Ya, lihat di Google ada. Padahal sebetulnya saya jual resmi di Google Play Store, tapi memang agak mahal harganya. Mungkin karena itu orang membuat. Kalau yang cetakannya murah, dia 650 halaman, dijual dengan harga berapa kalau di Bali? 150-an, murah kan? 650 halaman karya ilmiah. Ini sumbernya dari tesis dan disertasi yang tidak ada di Indonesia, adanya hanya di kota Riyadh. Antum tiket pesawat ke sana aja berapa sudah? Belum lagi nggak bisa masuk sana karena visanya khusus masuk Riyadh itu. Kalau masuk Mekah Madinah bisa haji umroh, Riyadh tidak bisa. Ya, sebuah ilmu yang murah sebetulnya, tapi mereka mengatakan karena saya jual sekitar, dengan dolar saya jual sekitar $70, berapa? 700.000. Mereka bilang mahal Ustaz. Saya bilang, kalau kamu bilang mahal, ini 650 halaman. Coba kamu ketik, saya bayar uang 1 juta. Kan karena itu adalah bentuknya soft copy. Soft copy Word bisa Anda cetak, bisa per halaman, bisa Anda ambil, bisa bagian mana ingin umpamanya Anda sebarkan, ada kajian tentang ini, Anda copy, Anda berikan, Anda kasih di depannya umpamanya covernya dengan panitia kajian, silahkan. Tapi kalau Anda beli yang asli tadi, yang bentuk Word tadi, itu murah atau mahal? 700.000? Murah ya akhi. Anda ngetik 6 halaman berapa mau dibayar orang? Bisa dibayar 1 juta? 600 halaman ketik? Bisa? Enggak. Ngetik saya per halaman berapa? 5.000. Berapa ngetik di komputer per halaman? Yang kampus, mana mahasiswa kampus? Enggak ada mahasiswa di sini. Mahal kan? Tapi kata Allah ma syaa. Yang penting ini bermanfaat bagi kaum muslimin, silakan. Ya. Tema kajian kita tadi apa tadi? Harta dari mana dan untuk apa akan kita gunakan, akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu kita mesti mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan belajar, mempelajarinya. Selain yang bentuk tulisan tadi, juga ada berbentuk suara. Semua rekaman kajian saya di YouTube membahas kitab Muamalat dari kitab Manhajus Salikin Syekh Sa'di, ada di Roja. Sekarang nggak tahu saya sudah ada, masih ada atau mereka cabut di YouTube, di situs mereka. Kemudian kajian dari kitab Matan Takrib juga ada lengkap syarahnya.
Kemudian yang terakhir kitab apa sekarang? Gak ada yang mengikuti kajian Kamis subuh. Kitab Zadul Mustaqni itu kitab dari mazhab Hambali. Yang pertama dulu kitab Manhajus Salikin Syekh Sa'di. Syekh memang mazhabnya Hambali, tetapi karena beliau muasir, ya bisa dikatakan kitabnya mungkin lebih tidak terlalu berbau mazhab. Kitab yang kedua pernah saya jelaskan, kitab Matan Abu Syuja. Ini murni mazhab Syafi'i, yang ini dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia. Kemudian yang terakhir kitab Zadul Mustaqni, ini mazhab Hambali, ditulis oleh Imam Hajjawi. Asal kitabnya adalah Mughni Ibn Qudamah. Saya pernah ada DVD teman pernah saya kumpulkan di sekitar 2 giga kurang lebih. Mendengarnya karena saya ulang di mobil, kalau saya putar semua rekaman itu, saya sudah mendengar 2 tahun belum habis-habis materinya. Ya. Maka ini sebuah khazanah ilmiah yang besar. Dengan demikian hujjah bagi kita di hadapan Allah kalau mengatakan kami nggak tahu ya Allah, nggak ada yang ngajarin. Sebetulnya ada, kita yang kurang mempelajari dengan baik. Kemudian juga alhamdulillah teman-teman di Sekolah Muhammadiyah Indonesia sudah mengubah buku Harta Haram Muamalat Kontemporer dari bahasa untuk dewasa kepada bahasa anak-anak dalam bentuk komik. Ya. Karena anak-anak kita diajari komik, subhanallah, kadang mengandungi kesyirikan segala macam. Pernah nggak kata-kata dalam komik? Pernah dengar kata-kata abrakadabra simsalabim? Sering Anda dengar itu? Di mana Anda dapatkan itu? Di komik atau di kartun anak-anak? Keduanya ada. Padahal tahu Anda maknanya ini? Abrakadabra itu dari bahasa Ibrani, artinya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia, ya, simsalabim. Maknanya sama. Sama kalau kita ingin membaca bismillah. Kita setiap melakukan sesuatu kan bismillah, mereka bacanya seperti itu, abrakadabra. Anak kita sering melakukan tanpa, karena kita tidak tahu, padahal ini ucapan mengandung syirik, besar syiriknya. Dari mana mereka belajar? Dari komik-komik tadi. Ya, alhamdulillah ada Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, beliau juga teman satu kelas sama saya waktu kuliah di Libya. Beliau juga banyak mulai menulis tentang komik anak-anak, tentang kisah para sahabat Nabi, tentang akhlak dan lain-lain. Tapi yang masalah muamalat juga belum. Maka alhamdulillah teman-teman di Sekolah Muhammadiyah Indonesia mereka membuat satu tim mengubah buku Harta Haram dalam bentuk komik. Sudah sampai tentang 2/3 sudah selesai. Tinggal 1 bab lagi tentang gharar. Tentang riba sudah ada 3 jilid kalau tidak salah, 3 seri kalau tidak salah. Allah Ta'ala. Saya pernah mengingatkan kepada teman-teman, silahkan siapa yang mau dalam bentuk tulis komik sudah ada, sekarang cerpen. Ya, karena kalau anak muda baca buku seperti buku Harta Haram itu terasa berat. Jangankan anak muda, anak tua pun terasa berat. Kecuali orang-orang yang di ekonomi mungkin, ya, dan dia punya kebutuhan khusus tentang buku itu bagi mereka gampang bacanya. Saya pernah didatangi oleh seorang pejabat di Bank Indonesia. Beliau terakhir jabatannya sebelum beliau resign, minta berhenti dari pekerjaannya sebagai kepala kantor BI salah satu provinsi di Sumatera. Kata dia, Ustaz, saya sudah lebih 20 tahun bekerja di tempat
BI ini. Kemudian alhamdulillah ketika buku Ustaz terbit saya baca dari awal sampai akhir tidak kurang seminggu karena saya butuh. Kesimpulannya Ustaz, 20 tahun saya bekerja tersebut semuanya riba dan haram, sekarang saya mau resign. Dan terakhir resign beliau. Dia dikuliahkan oleh BI dulu, Kementerian Keuangan, ke Inggris ambil ekonomi. Ya. Untuk orang seperti dia, orang yang butuh, mungkin tidak terlalu berat untuk mereka baca dengan background pendidikan ekonomi. Tapi kalau untuk umum berat kan ya, apalagi untuk anak-anak. Maka apalagi untuk anak remaja, padahal dia suatu kebutuhan. Ya, bagaimana untuk anak-anak? Alhamdulillah dengan dan alhamdulillah sebetulnya keinginan dari pihak Kementerian Agama pun pernah menghubungi teman-teman untuk mereka minta tolong buatkan kurikulum fikih muamalah untuk SMP, SMA. Begitu kan Pak Dedi ya? Mereka sudah minta dari Kementerian Agama untuk dibuatkan. Ini apa artinya? Selama ini kemana aja? Kenapa baru sekarang? Indonesia pendidikan udah lama kan ya? Udah berapa tahun? 70-an lebih. Sudah 70 berarti sudah uzur kan ya? Tapi baru sadar fikih muamalah sekarang. Berarti selama ini mengatur negara pakai apa? Tentu bukan dengan pakai fikih yang Islami tadi dalam mengatur ekonomi, keuangan dan transaksi yang ada. Karena itulah akan hancur sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang mereka jauh dari syariat Allah. Karena kalaulah orang di dunia ini bisa hidup tanpa syariat Allah, ngapain Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya atau tidak? Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak bisa kita jalani begitu saja. Harus ada tuntunan. Maka setiap hidup di dunia ini yang keluar dari tuntunan ini, karena bila tidak dipelajari, mau tidak mau pasti akan keluar dari tuntunan. Bila keluar dari ketuntunan, maka kehidupan pasti kehidupan yang menyesakkan dada, menyempitkan hati, dan membuat sengsara dan hina di dunia sebelum di akhirat. Allah mengatakan, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatan Allah. Dari mana Allah menurunkan peringatannya? Al-zikir adalah Al-Quran. Dia berpaling dari Al-Quran, dan Al-Quran ada sunnah Nabi menjelaskannya. Berpaling dari Al-Quran dan sunnah dalam seluruh lini kehidupannya, termasuk dalam masalah transaksi keuangan tadi, mencari harta dan membelanjakan harta. Bila tidak sesuai dengan syariat Allah, pasti akan mereka rasakan hidup ini tidak nyaman. Siapa yang nyaman dikejar debt collector? Ada yang nyaman? Tidak ada yang nyaman dikejar debt collector. Tapi mereka berpikir juga enggak nyaman hidup tidak punya rumah, Ustaz. Juga enggak nyaman hidup enggak punya kendaraan, Ustaz. Masa debt collector masa nanti. Sekarang masalah enggak nyaman juga enggak nyaman. Betul. Tidak nyaman, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tapi ada cara dalam menjelaskan dalam syariat untuk mendapatkannya. Ada dapat rezeki dari Allah, dapat kendaraan, dapat rumah, dapat kebutuhan terpenuhi, ya kebutuhan Anda, dan Anda merasa tenang dan nyaman hidup di dunia ini. Begitu syariat Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita. Saya kira cukup sebagai pengantar. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Ada kita mengikuti jasa pengiriman, ada pendistribusian barang, lalu ada pilihan pembayaran
dua macam. Yang pertama pembayarannya dengan tempo misalkan 3 bulan. Terus yang kedua boleh dibayarkan oleh bank kemudian dengan potongan 10%. Apa itu? Sebentar, Anda kirim barang ke luar negeri atau kemana? Ada perusahaan menggunakan jasa di situ, Pak. Jasa pengiriman barang. Yes. Boleh dibayar pertama dengan tempo 3 bulan. 3 bulan. Terlambat tidak ada denda. Dari kami tidak ada denda. Dari jasa pengiriman tidak ada denda kalau terlambat dia bayar. Yes. Terus yang satu melalui bank. Kami Bang. Bank itu maksudnya apa? Jadi invoice-nya oleh bank, kemudian dibayarkan oleh bank. Nanti dikenakan potongan oleh bank 90%. Sebentar, invoice ini yang menerbitkan siapa? Pihak jasa. Ya, umpamanya nilainya adalah 1 juta. Ya, betul. Dibayarkan oleh bank berapa? Jadi 900.000. Tapi waktunya maju oleh tadi 3 bulan. Oh, KT 3 bulan. Oh gitu. Maaf, berarti saya salah paham. Pembayarannya 3 bulan. Ya. Tetapi invoice ini bisa Anda bawa ke lembaga keuangan. Ya. Kemudian bisa mereka bayar sekarang sebelum 3 bulan tadi. Ya. Dengan potongan 10%. Ya. Apa namanya? Riba namanya. Hukumnya apa? Haram. Karena dia memberikan talangan dulu kepada Anda. Berarti ketika dia menyerahkan uang 900.000, ya, dia berikan Anda pinjaman 900.000. Nanti berapa Anda bayar? 1 juta. Ketika 3 bulan nanti. Biasanya semakin mundur semakin besar bunganya. Yang dibayar di awal uangnya. Jelas? Ya. Istilah surat ini apa namanya? BG namanya atau apa? Istilah surat invoice-nya tadi apa namanya? Invoice biasa seperti itu. Di lembaga keuangan atau perorangan? Lembaga keuangan. Jadi Bank. kami dari jasa distribusian, misalnya dari jasa distribusian, kemudian customer itu mempunyai 2 metode. Pertama, pembayaran langsung oleh customer dengan pembayaran 3 bulan. Kemudian ada metode lain, dia menyerahkan kepada bank. Banknya ini bank umum. Bank umum itu dituju oleh perusahaan tadi. Bawa ke ada bank. Ya, taib, nggak ada masalah. Kalau di Tanah Abang biasanya mereka yang begini adalah BG, apa namanya? Billion Giro. Tapi bukan ke lembaga keuangan, ke perorangan. Ya, dia orang beli barang dari daerah, dari Bali, dari Makassar, dari Aceh, dari Medan, beli barang. Itu biasanya pembayarannya pakai giro, bisa dicairkan setelah 3 bulan atau 4 bulan. Ya. Dengan harga umpama 100 juta atau 10 juta. Ketika dia butuh uang tunai, si penjual tadi ini bisa dijualkan ke orang lain dengan harga 90% atau 95% tergantung setelah terimanya kapan. Semakin lama tentu potongan semakin besar dan ini adalah riba. Ini bukan jual beli. Ini meminjamkan uang, ditalangin dulu. Dipinjamkan uang kemudian dibayar berlebih. Jelas. Allah barik. Jangan lakukan ini. Minta bayar uang tunai, kalau tidak tunggu sampai cair. Jelas. Karena kalau Anda tunggu sampai ingin butuh sekarang, sedangkan dia 3 bulan lagi cair, kalau dengan lebih murah riba, kalau sama tentu yang nalangin tidak mau.
Ya, maka caranya tinggal satu dua pilihan. Pertama, tunggu sampai cair 3 bulan. Kalau tidak, minta uang cash sekarang pembayarannya. Tentu dengan konsekuensi lebih murah harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya beberapa hal Ustaz. Kalau misalkan contoh kita kayak misalkan jual handphone gitu Ustaz, ketika kita nggak tahu handphone itu jual apa itu misalkan kurang jelas, jual handphone terus. Contoh handphone sekarang kan udah pakai YouTube, udah pakai main game, udah pakai dan sebagainya, bukan hanya telepon sama SMS atau WhatsApp aja Ustaz. Anda yang dah jual handphone. Iya, contoh terus saya mau jual handphone, tapi handphonenya itu mau dibuat apa kan saya nggak tahu gitu Ustaz. Iya. Itu bagaimana? Dan kalau itu satu, kedua kalau hukum jual baju Ustaz. Contoh baju akhlak, baju cewek, tapi yang kayak kaos cowok, terus kayak jeans itu kan kalau misalkan di Bali ini banyak Ustaz yang maaf nih jual daleman, tank misalkan, terus jual pendek itu kita gimana Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Allahumma barik fiik. Kalau seperti ini nggak bisa kita hidup di dunia udah. Ya, baik. Kita menjual sebuah alat yang mubah. Orang menggunakan untuk apapun, kita tidak terkena dosanya. Kecuali kita tahu bahwa dia akan gunakan untuk sebuah kesyirikan atau dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, datang dia kepada Anda, mana saya mau beli handphone, mana handphone yang musiknya paling enak didengar. Enak alunan musiknya didengar tuh pas dentangannya itu kayak nendang telinga. Nendang telinga, pokoknya begitu dia bilang umpamanya. Dia bilang yang ini. Ini tidak boleh. Paham? Tapi kalau dia tanya handphone, smartphone mana? Ini smartphone. Pada dasarnya hukumnya mubah jual belinya. Ya, diam saja jual udah. Jangan tanyakan. Anda mau tanyain musiknya mantap atau mau mananya? Ya, walaupun untuk YouTube banyak YouTube yang berguna. Saya alhamdulillah dari handphone YouTube banyak saya dengar ceramah-ceramah masyayikh dari profesor-profesor saya dulu waktu saya kuliah. Mereka punya kajian ta'lim al-bu'd bagi ikhwan yang bisa berbahasa Arab, ini bagus. Ambil situsnya, belajar jarak jauh dengan bahasa Arab. Mulai dari ilmu yang kecil-kecil ada, yang rendah-rendah ada. Artinya mulai dari fikih, dari bab biasa, dari bab ibadah, lengkap, runut. Materinya banyak. Itu saya ambil materi-materi yang saya butuhkan. Dengan YouTube bermanfaat atau tidak berarti bisa kuliah jarak jauh. Bahkan kalau Anda mendaftar pun bisa pergi ke sana tinggal datang ujian. Madinah pun, Universitas Madinah sudah mengadakan seperti itu. Ya, berguna. Ya, tapi seperti yang tadi saya katakan, Anda jual saja. Begitu juga kalau pakai celana pendek atau baju dalam segala macam, ya. Hukum asalnya ini kan baju dipakai di rumah. Iya atau tidak? Maka kalau dipakai oleh yang belinya itu ke pasar, bukan dosa Anda, dosa dia. Siapa yang nyuruh pakai ke pasar? Dia ke pasar pakai celana dalam aja sama kaos kutang. Siapa yang nyuruh seperti itu? Maka lihat desainnya. Kalau desainnya desain di rumah Anda jual, boleh. Walaupun itu seperti tadi kelihatan auratnya. Tapi kalau desainnya untuk desain luar rumah, ya, untuk desain di tempat umum, ini cocok terbuka auratnya. Ini tidak boleh. Kecuali kalau Anda kirim ke negara kaum muslimin yang mana di sana orang-orang menutup aurat. Seperti di Saudi Arabia, mungkin tidak banyak orang yang tahu. Ya, karena ini khusus di perempuan-perempuan. Alhamdulillah saya di Saudi kuliah ditemani istri, dan alhamdulillah istri ikut belajar di sana dan tahu kehidupan wanita-wanita orang Arab. Wanita-wanita orang Arab itu, ya, mereka kalau ada
uzumah atau acara pernikahan segala macam, itu sesama wanita itu ruangnya berbeda. Ini ruang perempuan, ini ruang laki-laki. Tidak boleh ada CCTV di ruangan perempuan itu. Itu mereka terbuka. Mereka di luar tertutup pakai jubah atau abaya mereka namakan, tertutup semuanya hitam. Tapi ketika masuk ke ruangan perempuan tadi itu dibuka, taruh di tas atau ada disediakan gantungan. Ya. Pakaian yang mereka pakai biasanya pakaian dari Eropa, baju-baju Eropa. Ya. Karena di sana barang branded murah. Sekarang baru agak mahal setelah mereka menerapkan pajak. Jelas? Kalau Anda kirim ke sana, Anda kirim ke Arab Saudi, insyaallah enggak ada masalah. Karena akan mereka gunakan, tidak akan dipakai di luar rumah di laki-laki lain, kecuali untuk di rumahnya atau di kalangan sesama wanita saja. Tapi kalau di Indonesia kembali kepada desain barang tadi. Kalau desainnya terbuka auratnya dan desainnya desain luar rumah, ya itu jangan Anda jual. Tetapi kalau desainnya desain dalam rumah seperti mamanya daster, ya kan daster memang terbuka, biasanya sampai lengannya di sini atau di sini karena dipakai di rumah, dan ke bawahnya pun sampai pertengahan betis, ya karena dipakai di rumah. Masalah dia bawa ke pasar, dosa bukan dosa Anda, dosa dia. Siapa yang nyuruh bawa ke pasar daster? Begitu juga kalau enggak bisa Anda hidup, saya katakan. Anda jual pisau nanti juga tak khawatir digunakannya untuk membunuh orang, Ustaz. Jual apa lagi Anda? Jual obat nyamuk, khawatir nanti dimakannya, Ustaz. Ya, dia stres dimakannya, nanti saya membunuh dia malah. Mau jual apa lagi? Jual cabai. Khawatir nanti dijadikan buat sesajen, Ustaz. Ya. Nggak bisa hidup jadinya, kecuali dia terang-terangan mengatakan kami dari pihak lembaga ini, kami gunakan ini untuk ini. Pak, kayak pesan sekian, itu tidak boleh Anda jual. Jelas? Ya. Karena terkadang kaum muslim jadi was-was dalam hal ini, karena tidak pahaman akan kaidah dalam muamalat, malah menjadi was-was hidup. Atau yang lain masih ada? Mungkin dari muslimat ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, kami ada usaha event organizer. Iya Ibu. Beberapa klien kami dari berbagai seperti Bank Indonesia dan beberapa bank lainnya. Ustaz, kalau misalnya kita terima order dari mereka seperti di gathering company, tiket pesawat atau organizer mungkin, bagaimana ya satunya? Apakah saya termasuk yang memakan harga riba ya Ustaz? Demikian Allah berfirman. Iya, Anda termasuk makan uang ribanya. Ya, jadi kalau Anda ingin buat acaranya acara mubah umpamanya, ya, tapi uangnya kan uang tidak halal, ya, maka jasa boleh dilakukan tapi uang tidak boleh diterima. Walhasil berapa? Gratis jadinya. Kalau Anda bisnis ingin dapat uang, jangan jual jasa Anda kepada tempat-tempat yang halal tadi. Karena semakin banyak orang yang berhubungan dengan mereka, mereka semakin kuat. Ada juga beberapa waktu yang lalu saya datang jamaah, saya sering memberikan pelatihan, Ustaz. Kami lembaga Sultan berikan pelatihan training ke lembaga-lembaga ribawi, Ustaz. Bolehkah Ustaz? Boleh. Bagaimana? Gara-gara Anda latih mereka jadi mantap membuat riba. Coba nggak latih mereka, mungkin nggak ngerti cara bagaimana membuat riba. Jadi patah mental mereka dengan tidak ada latihan tadi. Dengan latihan tadi, maka perbuatan Anda berdosa walaupun tidak dapat upah. Sekarang ya dapat upah, maka upahnya pun haram. Jelas? Tidak akan tertutup rezeki kita. Banyak orang berpandangan, kalau gitu kapan saya dapat uang ini? Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Gimana saya makan?
bila Anda bertakwa kepada Allah, langit dan bumi ini milik siapa? Allah. Dan Allah sudah tentukan rezeki kita pada saat umur kita dalam kandungan ibu kita 120 hari. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Maka jangan ambil rezeki Allah itu dengan cara bermaksiat kepadanya. Kadang naluri anak-anak lebih cerdas daripada naluri orang dewasa dalam mencari rezeki. Lihat anak-anak. Anak-anak ketika ingin sesuatu, ingin janjian, ingin uang dari orang tuanya, apa yang dia lakukan? Dia bawa pentungan, dia bawa sapu, gertak orang tuanya, ma, mi, bi, kalau enggak kasih ini, kasih, saya pukul. Seperti itu anak-anak minta uang ke orang tuanya. Tidak, melas, kemudian jadi baik, kemudian baru ngomong, begitu kan ya? Begitu anak-anak kecil, nalurinya begitu. Ini naluri yang benar. Kita ingin minta dari Allah rezeki, tapi dengan maksiat kepadanya. Ya, masih untung Allah kasih rezeki bukan azab yang diturunkan oleh Allah. Ya seperti anak tadi, kalau dia masih pentungan tentu gak jadi dapat jajan, dapat karate dari ibu bapak. Jadi ini kamu ngajak bapak ngulang-ngulang belajar ilmu karate dulu yang pernah bapak pelajari, sepertinya ini nak. Lihat naluri mereka kadang lebih cerdas daripada kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalul a'la. Ya. Dan jangan khawatir tidak dapat rezeki Anda kalau taat kepada Allah. Saya 2 hari yang lalu ada teman beliau pedagang emas. Dia termasuk pedagang emas yang belakangan belajar fikih muamalat, pelatihan ikut dengan saya. Alhamdulillah taat beliau memberikan bayar zakat per tahunnya. Zakatnya per tahun yang dia keluarkan 1 kilo emas. Berarti emas dagangannya enggak kurang dari 40 kilo kan ya. Dan dia alhamdulillah berterima kasih, alhamdulillah Ustaz, saya diajarkan bagaimana bertransaksi, berbisnis dalam masalah emas. Kata dia, berapa hari yang lalu ada bapak-bapak orang kaya datang ke toko saya. Dia beli emas yang ada intannya, berliannya, mahal, di atas ratusan juta. Ya, tapi ketika dia akan pakaikan ke tangannya, saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, toko saya tidak jual emas kepada laki-laki yang itu dipakai laki-laki. Kira-kira apa jawaban si bapak itu? Ngamuklah orang itu. Dia orang kaya, mau beli emas, mau ngasih uang, kok belagu banget. Wah, ngomel sana sini, ngomel sama keras-keras suaranya, dia diam aja. Pergi tuh bapak. Hilang rezekinya. Menurut kita hilangkan kesempatan dagangnya kan ya. Hilang rezekinya. Mungkin sekali transaksi mungkin kalau untung 10% saja sudah sekitar 10 juta per saat itu. Tapi Allah tidak meridhai. Sehingga si bapak tadi pergi ngomel-ngomel, marah-marah. Orang lihat semua pedagang yang lain. Kemudian nggak lama kata dia, saya lagi alhamdulillah setelah berdoa terus kalau Allah disabarkan hati saya. 1/4 jam setelah itu si bapak itu datang lagi. Kata dia, saya mau beli itu untuk anak perempuan saya. Kata dia. Paham betul? Rezeki kalau sudah Allah tentukan tidak akan kemana. Tapi Anda siap nggak mempertahankan keyakinan Anda hidup sebagai Muslim? Kalau tidak, Anda sama dengan hewan yang tidak ada aturan. Kalau yang siap pasti akan datang rezeki itu. Sekarang dia rezekinya dapat, si bapak mengerti bahwa laki-laki haram pakai emas. Kemudian tetap dia yakin untuk perempuan boleh dia beli. Dia sudah berdakwah, dapat pahala berdakwah, kemudian rezeki pun tidak hilang. Jelas Ibu? Jelas semuanya. Jangan takut kalau kita taat kepada Allah,
kemudian rezeki kita menjadi hilang, tidak. Tapi terkadang ada cobaan dan ujian. Tadi kan cobaan dan ujian tuh. Kalau orang tidak takut kepada Allah, wah, kan ada keringanan, ada khilaf para ulama dalam hal ini. Berdalil dengan khilaf, ada ustaz yang bolehin laki-laki pakai emas, maka ada ustaz sebelah juga pakai emas. Walaupun hadisnya nasnya soreh, Rasulullah melarang emas untuk dipakai laki-laki dan sutra dipakai laki-laki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masalah operasi, misalnya ada anggota operasi, pinjam uang dalam anggota operasinya akan dibayar cicil, dan hasil cicilannya itu tidak ada tambahan, tetapi berapa yang dipinjam segitu yang dibayar, tidak ada tambahan. ya, tapi setiap penyicilan itu boleh infak atau tidak apa-apa. Apa? Boleh infak. Boleh infak. Ya. Kalau tidak apa-apa. Dan hasil infaknya itu akan dibagi hasil dari yang meminjam dan sisanya akan diolah lagi ke dalam koperasi. Gimana hukumnya? Infak boleh, tapi kalau tidak infak tetap ada masalah. Nanti pinjam dibilang, lalu kamu gak infak? Enggak. Atau tetap boleh juga pinjam kedua nanti walaupun gak infak. Walhasil intinya mencoba tetap dapat uang juga tapi pengen halal kan ya. Kalau akadnya akad pinjam uang ditukar dengan uang, tidak boleh ada pertambahan. Ya, tidak boleh ada pertambahan kecuali biaya administrasi real. Apa arti biaya administrasi real? Untuk membuat akad pinjam tentu ada administrasinya, kertas, pena, kemudian ada karyawan yang mencatat, ya. Ini boleh dikenakan, tapi real tetap. Untuk proses tadi paling umpamanya biayanya 30.000. Orang mau pinjam 1 juta, administrasi 30.000. Mau pinjam 1 miliar juga 30.000. Ini boleh. Tapi kalau administrasinya berbeda dengan berbedanya nominal pinjaman, ini berarti bunga riba. Tidak boleh. Kalau Anda ingin pertambahan, jangan caranya dengan akad pinjaman. Karena akad pinjaman bukan akad investasi. Dia akad namanya dalam Islam, dari istilah fikih namanya uqudut tabarru'at. Akad sosial tanpa mengharapkan pertambahan. Kalau ingin pertambahan, buat akad muawadat, jual beli atau sewa. Tanyakan kepada yang mau pinjam uang, Anda mau pinjam uang untuk apa? Dia bilang, saya mau beli motor. Ya udah, kami nggak ngasih uang. Lalu kami ngasih motor dijual ke Anda, bayar cicil. Terlambat tidak ada denda. Ya, Anda boleh dapat untung di sini. Beli motor harganya umpamanya yang bekas 5 juta, Anda jual kita dengan cicilan 2 tahun menjadi 7 juta atau 8 juta, kan untung menjadi 2 juta atau 3 juta, ini boleh. Karena akadnya adalah jual beli barang, kan pinjam uang. Jelas Ibu? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bekerja di bandara. Di bandara Ibu, ya. Ustaz mau nanya, misalnya ada kan lupa kayak ngasih tips sama kita Ustaz. Kenapa Ibu? uang tips. Oh, penumpang ngasih uang tip Iya, pada karyawan bandara. misalnya kita lagi ngomong ngecek, misalnya kita nyari barang yang ketinggalan di pesawat, dari penumpang, itu gimana hukumnya Ustaz? Yang jelas karyawan bandara kan sudah diberikan gaji, ya. Maka bila dia mendapat uang tip dari jasa yang lain,
untuk pekerjaannya hukumnya adalah tidak boleh riswah. Riswah ini Ibu jangan diterima, ya, jangan diterima karena ini yang merusak kaum muslimin dimanapun juga, riswah ini, ya. Dan bila kita menerimanya, yang lain akan ikut-ikutan, ya. Dan hidup menjadi biaya mahal dan tinggi. Di negara yang ada riswah di sana, pasti harga barang itu lebih tinggi dari negara yang tidak boleh riswah. Kenapa? Karena untuk sampai barang ke tangan si penjual akhir itu riswahnya banyak. Mulai dari ngeluarin barang dari bandara atau dari pelabuhan, riswahnya sudah. Di perjalanan terkadang ada lagi riswah segala macam, ya. Di gudang nanti ada lagi riswah. Ini para pedagang tentu tidak akan membiarkan riswah ini kecuali dimasukkan ke dalam harga jual barang. Otomatis harga barang jadi mahal. Belum lagi tambah dengan inflasi dan pajak, ya, sehingga harga barang sangat mahal. Jadi jangan pikir, ya, bahwasanya orang-orang yang menerima riswah tadi, menerima tip tadi, dia pikir ini kan yang ngasih dia ikhlas. Kata siapa ada ikhlas di dunia ini? Apalagi ini pengusaha kan ngasih, saya nggak minta, dia ngasih aja. Si fulan ngasih, saya nggak pernah lagi kok, dia ngasih aja. Mungkin jasa balas imbalan terima kasih. Anda kan sudah dapat gaji, bukan kerja cuma-cuma sehingga dapat imbalan terima kasih. Sudah dapat gaji untuk pekerjaan, maka apapun yang Anda terima itu adalah riswah dan haram. Penerima dan pemberinya gabung nyemplung ke neraka. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ar-rashi wal murtashi fin nari wal ra'ish bainahuma. Pemberi dan penerima riswah dan perantara broker riswah, tiga-tiganya masuk neraka. Itu kata Nabi. Kalau kata KPK masuk mana? Nah, masuk bui kalau kata KPK. Di atas 500.000 rupiah. Maaf Ustaz, nanti misalnya ada penumpangnya itu kayak paksa gitu Ustaz. Jangan terima Ibu. Bilang ke dia, kalau kau paksa aku lapor polisi kau. Iya. Kalau di negara Arab, di Arab Saudi, untuk cara negara memerangi riswah ini riswah penyakit. Kalau dibiarkan pasti masyarakat tadi akan jadi sakit, akan hancur ekonomi seperti saya katakan tadi, seperti yang kita rasakan di negara kita. Maka negara kerajaan Saudi Arabia, mereka memerangi riswah ini sangat ketat. Bagaimana caranya? Caranya adalah mereka membuat aturan, kalau Anda ditilang polisi dan Anda kasih polisi riswah, ya, itu hukumnya berat. Kalau Anda umpamanya melanggar kecepatan yang dibolehkan umpamanya 120 km per jam di tol umpamanya, itu lewat 120 km per jam kena sekitar dulu berapa? 300 real. Dari 130 kadang ada yang bisa kecepatan 150 ke atas kena 900 real. Di atas 180 nggak boleh mobilnya jalan, orangnya suruh pulang jalan kaki, mobil ditahan polisi. Ada 200 km per jam ada. Sana jalannya lurus tanpa ada lampu merah dan nggak bayar, tanpa ada pintu-pintu tol. Kemudian mobil bagus-bagus, jalanan sepi, ya. Maka kalau kita ditilang, saya pernah ditilang karena kecepatan mobil saya dari 120 itu mobil orang zoom semuanya. Ini berapa kecepatan orang saya 120 sudah. Ternyata orang-orang sana ngerti mereka di mana tempat-tempat ada polisi sembunyi, dia pakai apa namanya, kamera. Setiap mobil kecepatan itu ada, masuk nanti ke datanya, dikirim nanti
jarak temannya sekitar 30 kilo di batas kota, nanti akan diberhentikan. Mereka udah tahu biasanya, walaupun polisi itu pindah-pindah. Tapi saya nggak tahu karena baru datang waktu itu ke Madinah, bawa mobil sendiri, buat keluarga. Maka kemudian tahu-tahu dihentikan oleh polisi. Kata dia, kamu tadi lebih dari 120 ya. Ngapain bohong? Tinggal jujur aja. Iya. Nah, dia tulis surat tilang, udah jalan. Gitu aja. Nanti konsekuensinya bagaimana? Ini masuk ke ID kita. Seluruh data kita di pemerintahan terblok. Kalau ingin buat surat akta kelahiran anak, akta kelahiran, nggak bakal keluar sebelum ini kita bayar. Akta kita dia akses namanya bagian akta, akses nomor ID kita. Itu tertutup, terblok. Dan gampang cara bayarnya, tinggal bayar di ATM, itu ID langsung blok, langsung terbuka. Ya. Maka kalau kita bayar polisi sogok agar dia tidak nulisin, ya, itu biasanya dendanya bukan tadi berapa tadi 300, 900 sampai diberhentikan. Ya, kalau kita nyogok polisi umumnya kasih 50 real kebanyakannya, ya, polisi itu senang karena dia nuliskan tilang bahwa ini orang nyogok polisi. Kalau orang nyogok polisi, si yang nyogok tadi ID-nya dicatat, itu dia akan dikenakan sanksi menyogok aparat. Itu sanksinya penjara dan bayar denda. Denda minimal sekitar 10.000 real. Dan si polisi yang mendapatkan kasus ini dapat reward 50% dari denda halal dari negara tambahan gaji. Nah, maka jangan coba-coba untuk berikan riswah atau tip atau fee atau uang damai ke polisi di sana. Lebih baik Anda nyerah saja, udah tulis saja lah, nggak ada masalah. Kalau tulis nggak ada masalah, mobil Anda bisa jalan, nggak ada sidang-sidang, tinggal hanya bayar, selesai. Tapi kalau Anda mengerti caranya, orang Arab itu gampang. Tinggal pegang jenggotnya, melas-melas sedikit. Masya Allah Syekh, Masya Allah Syekh, udah, itu disobeknya kertas itu. Kalau disobek kertas, berarti nggak masuk ke dalam data. Jalan udah, nggak ada masalah. Nanti lihat di ID ATM Anda, ID Anda tidak akan ada masalah. Tapi kalau itu tidak disobeknya, satu dikasih ke Anda, satu untuk dia, itu akan bermasalah. Anda benar-benar urusan. Jelas. Dengan inilah hidup itu menjadi tentram dan nyaman. Ya. Bahkan saya pernah nabrak mobil polisi, polisinya yang dorongin mobil saya. Saya waktu di Mekah grogi kali, orang ramai, mobilnya mobil manual. Mekah kan turun naik tinggi begitu daerahnya. Saya pikir saya sudah masukin sudah handrem sudah saya tangganin, saya pikir masuk gigi sudah saya masukin, gear sudah saya masukin, saya pencet gas, ternyata enggak, mundur, tang, di belakang mobil polisi. Kata polisi, jalan, kata dia, disuruh jalan, saya nyalain lagi, jalan, udah, saya mau turun, mau ngomong, itu jalan, kata dia. Alhamdulillah, lebih baik begitu daripada kita kasih riswah. Saya gantian ibu, ada bapak. Selanjutnya ambil KPR. Itu gimana solusinya? Walaupun saat ini saya sudah melakukan proyek tersendiri, tapi belum laku. kita proyek cicilan atau kita nego dengan supaya pokoknya aja. Lalu sekarang ada solusi dari beberapa pembicaraan, bahwa kita bisa nego sebagai komunitas Indonesia Bebas Riba semacamnya itu yang lewat melalui. Sebentar, Afwan Bapak, yang sekarang sudah Bapak lakukan apa? KPR. Sudah lakukan KPR.
kemudian sekarang taubat, ingin taubat kepada Allah. Ya, betul, taubat dari riba, berhenti dari riba, tapi yang pokok hutang tetap dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Tentu pakai uang. Ya, ketika ada uang itu nanti bisa Anda negokan ke pihak banknya untuk bayar pokoknya saja. Ya, kalau Anda punya uang ada insya Allah. Ya udah bisa datang ke mereka langsung saja tawar. Ya, langsung tawar, atau kalau tidak ancam dia. Kalau nggak mau, saya gagalkan 1 angsuran atau 2 angsuran. Biasanya setelah digagalkan 1, 2 dia yang nyerah. Ya udah bayar pokoknya aja, selesai. Ya, kalau tidak Anda mau juga bisa dengan cara legal, datang ke BI, ambil BI checking. BI checking menunjukkan Anda adalah karakternya baik, tidak pernah bermasalah dengan bank. Dapat BI checking, bawa ke, di Bali ada MUI, Majelis Ulama ada di Bali, ada di Bali. Datang ke MUI, minta fatwa, kan ada fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank tahun 2013. Minta ke dia, tolong lampirkan fatwa itu di, saya punya BI checking, punya masalah riba. Ya, kemudian bawa ke OJK yang menyuruh bank itu untuk hanya menerima pokoknya saja tanpa ada bunganya. Karena di KUHP di negara kita pun di pasal 1302 di situ dinyatakan tentang sebuah akad transaksi menjadi sah bila tidak ada, suatu akad transaksi menjadi batal bila menjadi batal demi hukum bila akadnya akad yang haram. Sekarang menentukan pinjaman riba itu, akad pinjaman riba, kredit riba, halal haram, yang menentukan siapa di negara kita? MUI. Ketika ada fatwanya tadi, dibawa ke OJK yang meminta mereka untuk menagih hanya pokoknya saja. Ini yang legal. Jadi ada beberapa cara tadi, ada yang dengan cara tawar langsung agar mereka mau. Kalau bisa seperti itu alhamdulillah. Kalau enggak bisa seperti tadi, gagalkan 2 kali pembayaran, kemudian biarkan mereka yang nego. Tapi ya kuat-kuat mental, karena mereka akan kirim debt collectornya. Ya, kalau yang lebih bagus lagi seperti tadi, datang ke BI checking dan minta ke MUI dan ke OJK. Kurang jelas. Sebagian nggak mau dia. Anda mau tobat dari riba juga, tobat Anda belum selesai namanya. Harus full. Berapa umpamanya Anda kemarin pinjam kredit KPR-nya senilai anggap 500 juta umpamanya. 500 juta. Sudah Anda bayar, walaupun dia bilang itu adalah bunga, itu adalah fee, itu adalah ini, sudah Anda bayar 200. Berarti tinggal 300 lagi kan ya. Anda ingin bertobat, ingin nego, bisa dengan syarat 300 itu ada uang cash, langsung Anda bayar ketika dia menyetujuinya. Jelas? Allah. Salam. Tentang apa sih? Akad investasi. Investasi yang uang ditukar dengan uang atau uang rupiah ditukar dengan dinar, itu gimana? Boleh kalau tukar mata uang yang berbeda, persyaratannya hanyalah tunai. Asal tunai serah terimanya, ya dan kata Rasulullah, ya dan biyadin, mislan bimislin. Mata uang yang berbeda, rupiah dengan emas, dengan dinar, rupiah dengan dolar, rupiah dengan euro. Boleh berbeda nominalnya dengan syarat tangan yang satu menyerahkan rupiah, tangan yang satu menerima emas atau euro atau dinar.
secara online riba haram. Karena Rasulullah mengatakan tangan dan tangan. Kalau online apa itu? Tangan nggak ada, tangan nggak ada juga. Gini Ustaz, tatkala kita umroh, aduh. tatkala kita umroh di Saudi, Ya. itu kan ada para pekerja, kita kadang-kadang terasa hibah melihat mereka. Padahal mereka itu sudah digaji di sana. Tatkala kita hibah, kita ngasih uang terhadapnya. Apa itu termasuk risuah juga? Ustaz? Apa bedanya di Arab dengan di Indonesia? Kalau mereka aparat, Anda mungkin bermasalah, nggak bisa pulang ke Indonesia. Saya pernah dulu ada waktu saya kuliah S2, S3 di sana, untuk mendatangkan istri di sana dulu susah. Persyaratannya memang mahasiswa pasca. Saya waktu itu pasca datang kuliah di sana. Tapi terkadang lihat kesempatan ada atau tidak rumah apartemen yang kosong yang sudah keluar sehingga bisa diisi. Lama prosesnya 1 tahun, saya setiap pekan, setiap akhir bulan terus nemui pegawai namanya Abdullah Al-Umar namanya. Dia pernah kerja di Libya, Indonesia juga. Kita kenal lebih baik dengan dia. Kita kenal dengan dia. Dia terus dengan sabar mengikuti proses administrasi sampai visa istri keluar. Sampai keluar. Kita berterima kasih. Saya berterima kasih. Saya hadiahkan kepada dia baju batik. Untuk kelasnya kelas menengah ke atas batiknya. Dia jawab, kalau kamu masih mau lihat saya masih kerja di sini, jangan kasih saya hadiah. Tapi kalau kamu mau tetap maksa juga, berarti kamu sudah nggak ingin saya kerja di sini. Pasti dipecat kalau di sana. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Anda punya utang sama apa? Ya. Anda pedagang, Anda berjualan. Jualan. Saya main ke rumah yang bertani, ini yang pertama. Ya. Memberikan hadiah sama orang yang bertani. Orang yang meminjamkan uang ke Anda. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda yang menerima pinjaman atau yang meminjamkan? saya yang menerima pinjaman. Terus main dikasih hadiah oleh dia. Anda yang ngasih hadiah ke dia. Saya yang meminjam, saya yang kasih hadiah ke orang yang pinjam. Berikan Ya. ya. Yang kedua, Pertama, Anda sudah sering nggak dengan dia saling berbagi hadiah sebelumnya? Sebelumnya teman dekat berarti. Artinya sebelum pinjam minjam pun Anda akan sering berbagi hadiah dahulu. Enggak ada masalah. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa uhdiyaha ilaihi aw hamalahu fi dabbatihi fala yarkabha wa la yaqbalha illa ajri bainahu wa bainahu qabla dzalika." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Rasulullah, bila seseorang memberikan pinjaman kepadamu, ya, lalu orang yang menerima pinjaman ini memberikan hadiah kepadamu, atau dia memberikan jasa tunggangan kepadamu, ayo ikut bareng naik mobil saya. Kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya, jangan terima jasanya, kecuali antara engkau dengan dia telah saling berbagi sebelumnya. Jelas? Kalau dengan teman, dengan saudara, kerabat, kan tanpa pinjam kan Anda saling berbagi. Ya, ini boleh ketika saat ada pinjaman tetap berbagi juga boleh. Paham? Tapi kalau dengan bank kan nggak pernah orang saling berbagi dengan bank, kecuali ketika dia berurusan pinjam meminjam. terus yang kedua, si yang meminjam ini beli barang ke saya. Yang minjam beli barang ke Anda. Yang meminjamkan, Yang meminjamkan uang ini karena saya seorang pedagang, dia belanja ke Anda. saya, Terus Anda kasih diskon. saya kasih lebih. Iya, kasih diskon kan namanya. Ya jadi saya beli barang 5, tapi saya kasih
Iya, ya kan diskonnya itu. Beli 5 dapat 6. Kalau orang lain Anda kasih juga atau tidak? Kalau dia tidak minjamkan Anda uang, apakah Anda kasih atau tidak? Walaupun dia tidak minjamkan uang? Boleh. Ya boleh kalau begitu. Kalau pertemanan boleh. Pernah ada salah seorang kolonel di Mabes Angkatan Darat, beliau bertanya kepada saya, Ustaz, saya di Mabes Angkatan Darat itu sebagai auditor, mengaudit keuangan di daerah-daerah, di Koramil, di apa lagi, Korem, Kodim dan lain-lain, ke daerah-daerah. Kebanyakan para komandan-komandan itu teman kuliah saya dulu waktu di Akmil, Ustaz. Saya memang sudah diberikan oleh dari kantor sebagai uang perjalanan dinas dan segala macam. Tapi mereka biasanya menservis saya lagi untuk hotel, mereka yang bayarin, pulang saya pun mereka kasih oleh-oleh hadiah. Boleh enggak Ustaz? Saya tanyakan. Kalau kira-kira Anda datang sebagai teman bukan sebagai auditor, kira-kira dikasih di hotel atau nginap di rumah dia? Kira-kira dikasih oleh-oleh atau hanya dikasih assalamualaikum waalaikumsalam saja? Kalau bukan sebagai auditor, kata dia kayaknya seperti itu Ustaz. Memang diantarin iya, tapi oleh-oleh nggak mungkin karena gaji para militer itu juga nggak terlalu banyak-banyak, nggak banyak gaji mereka. Ya. Berarti ini adalah riswah, haram Anda terima. Kalau ada hubungan pinjam-minjam berarti namanya riba. Jelas? Ya, bagi yang punya acara kesukaan silakan mungkin bisa meninggalkan majelis, tapi yang masih bersama Ustaz, Fadol. Dan sekarang kesempatan diberikan kepada Muslimat, silakan ibu untuk yang mau bertanya silakan. Bismillah Ustaz, saya mempunyai saudara kandung dan ipar yang bekerja di bank dan asuransi dan tidak ada penghasilan lain kecuali dari bank dan asuransi tersebut. Kami sering menginap beberapa malam, beberapa hari, dan anak-anak juga sering disambut sama beliau-beliau. Menurut Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Selama ini kan sering hubungan tidak makan, bisa hidup di rumahnya. Menurut Ustaz, apakah kami boleh makan hidup di rumahnya atau menerima pemberian darinya Pak Ustaz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Pertama, kalau ipar ini adalah dekat hubungannya dengan ibu, iya atau tidak? Dia dekat hubungannya dengan Anda kan ya? Dia baik kan ya? Ibu? Nah, kalau dia baik, harusnya Anda juga berbuat baik kepada dia. Bagaimana berbuat baik kepada dia? Dakwahi dia, sampaikan kepada dia bahwa selama ini pekerjaannya adalah haram. Takut Ustaz. Berarti Anda tidak sayang kepada dia. Maaf Ustaz, sudah saya nasihatin. Sudah nasihatin? Belum keluar juga dia? Belum. Ya. Katakan kepada dia kalau begitu sudah Anda nasihatin, benar dia sudah tahu mazhabnya Anda. Ya. Tolak setiap pemberian dia. Kalau Anda mau berkunjung ke dia, bawa makanan sendiri dari rumah. Bilang ke dia, ayo makan makanan saya, makanan kamu tidak halal. Untuk kamu pun tidak halal, apalagi untuk saya. Makanan saya insya Allah halal. Kita bareng makan berdua. Pernah saya begitu, tapi ibu saya menangis karena katanya ada perselisihan antara saya sama keluarga saya. Apa? Ada orang tua saya yang sedih waktu lihat Orang tua ibu yang sedih? Enggak apa-apa. Yang lebih sedih lagi kalau dia masuk neraka bagaimana? Karena Anda tahu bahwa ancaman orang yang tidak bertobat dari riba, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah dia mengetahui bahwa riba haram, ya, maka mereka kekal dalam neraka. Apakah ibu Anda tega dan Anda tega ipar ini masuk neraka, dibakar di dalam neraka?
dan panas api neraka tidak ada bandingannya di dunia. Keinjak baranya dengan kaki, jarak 1,5 meter, kepala benda padat, otak mendidih. Berapa itu derajat Celciusnya? Ya, ini badan ya panjang, kemudian otak mendidih, benda padat. Kecuali kalau benda cair, air bisa air mungkin jarak 1,5 meter, panasannya. Ini benda padat yang cair. Berarti bilang ke ibu Anda, ibu silakan tega melihat ipar itu masuk neraka. Saya enggak tega, ibu. Ya. Atas dasar kasihan kita menasihati dan mendakwai orang, bukan atas dasar benci. Ya, kita tidak iri dan tidak benci dengan siapapun juga, dengan kaum muslimin yang terjerumus dalam dosa riba tadi. Tapi kita kasihan, dia dibakar, kita diam saja. Ya, dasar-dasar itu kita nasihatin. Dan alhamdulillah banyak kaum muslimin yang sudah dimudahkan oleh Allah bertaubat. Ada satu komunitas namanya komunitas X-Bank, itu anggotanya lebih dari 18.000. 3.000 sudah taubat, sudah keluar dari pekerjaan riba mereka. Dengan cara itu kita paksa lembaga-lembaga itu agar berbuat sesuai dengan syariat. Ya. Mereka dapat uang, kemudian kita masuk neraka, apa untungnya? Rasulullah SAW ketika mendakwahi seorang tetangga Yahudinya, anak muda, ya, ketika anak muda ini sakit akan meninggal, Rasulullah pun tetap datang mendakwahinya. Kalau berpikir berpikir manfaat, orang mau mati masih ada manfaat untuk Islam. Ada atau tidak? Setiap orang berpikir kan setiap berbuat manfaat untuk dirinya, untuk agamanya, untuk keluarga dan segala macam. Kalau berpikir manfaat, ini orang mau mati, ada nggak manfaat untuk agama Allah lagi? Enggak, udah mau mati dia. Ya, tapi Rasulullah datangi dia. Ya, dan Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengucapkan la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Engkau Muhammad dan Rasulullah. Si anak ini meloleh ke bapaknya lirih, seolah-olah minta izin kalau sudah nggak bisa ngomong. Lalu bapaknya mengatakan, ati' Abul Qasim, taati, ikut apa yang dibacakan oleh Muhammad. Ya, lalu anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, dan dia meninggal. Rasulullah bahagianya luar biasa, lalu mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Itu rahmat, itu yang dinamakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Tugas kita menyelamatkan manusia dari neraka, ya ikhwan. Siapa yang paling penting kita selamatkan dari neraka? Diri kita dan anak-anak kita dan orang yang paling kita cintai, orang terdekat dengan kita yang selama ini berbuat baik kepada kita. Terkadang menyelamatkan orang dari neraka itu butuh dengan cara keras. Ya atau tidak? Anak Anda bersikeras, ada kolam dalam, Anda tahu kolamnya dalam, anak Anda nggak bisa berenang, dia tetap lompat, lihat air kayaknya dangkal. Tetap Anda biarkan atau Anda tarik? Anda tarik. Kalau masih tetap juga Anda gampar terkadang, ya atau tidak? Daripada dia meninggal. Begini kan kesayangan. Ini dia sayang terkadang harus dengan keras, bila tidak bisa dengan lembah lembut. Ya, tujuan kita baik. Dan insya Allah orang yang ikhlas dalam berdakwah tadi, tahu tujuannya baik, biasanya ini yang dakwahnya gampang diterima oleh orang lain. Saya masih ingat di Riyadh dulu ada seorang anak muda, dia kerja di hotel bintang 5, di hotel Faisaliyah. Dia rajin, subhanallah, rajin belajar bahasa Arab karena memang tinggal di sana. Kemudian sudah menghafal 2 juz. Lalu saya tanyakan, kamu backgroundnya dulu di pesantren ya?
Dia jawab, enggak Ustaz. Saya alhamdulillah Ustaz di sini dikenalkan dengan orang baik. Saya dahulu seperti orang-orang anak muda Indonesia, sholat pun tidak. Terkadang ada sholat, lihat orang sholat, saya sholat. Sampai suatu ketika Ustaz ada senior di hotel ini, orang Indonesia udah senior, dia selalu mengingatkan kita sholat berjamaah. Setiap subuh itu pintu mes asrama karyawan Indonesia dia ketuk satu persatu, ajak sholat ke masjid. Suatu ketika Ustaz, kata dia, yang menyebabkan saya bertaubat seperti sekarang ini, suatu ketika saya waktu itu tugas malam, pulang jam 2, saya baru tidur 2 jam, dia ketok pintu ngajak sholat subuh. Selama ini masih saya tahan rasa marah saya baru tidur dia ketuk pintu. Tapi suatu itu keluar marah saya sompret atau apalah namanya, saya kata-katain dia. Ya, saya kata-katain dia dengan kata kasar orang tua ini, senior ini. Ya, dia dengan tenang menjawab dan dengan menangis kata dia, aku kasihan kamu berbadan baik ini, berbadan ganteng, berwajah paras bagus, nanti dibakar oleh neraka Allah. Lalu dia berjalan. Hanya karena itu saja kata dia, saya hanya kasihan kau masuk neraka. Lalu dia jalan. Terus itu saya nggak bisa tidur lagi udah. Langsung saya sholat. Dan semenjak itu sampai sekarang saya nggak pernah tinggal sholat subuh berjamaah. Dengan dakwah ikhlas seorang senior karyawan seniornya dia. Karena dakwahnya ikhlas, ingin membantu orang keluar dari neraka. Ya, bukan ingin mengganggu istirahat orang, bukan ingin ngambil harta orang dalam berzakat umpamanya, bukan iri lihat orang punya rumah, punya mobil, punya segala macam dengan riba, bukan. Tapi kasihan dia menjadi neraka, menjadi dibakar oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Itulah tujuan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu yang kita teruskan dan itu kita amalkan, mengeluarkan, menyelamatkan orang dari neraka Allah Azza wa Jalla. Gantian Ibu sebentar, Bapak ada sebentar. Bagaimana hukum dari kerja di kantor pemerintah atau menjadi reporter? Kan sebentar kurang jelas. Bagaimana hukumnya kerja sebagai reporter atau wartawan atau bekerja di sebuah kantor berita? Hukumnya, berita yang baiknya adalah baik, yang buruknya adalah buruk. Dan terkadang tukang berita itu agar menjadi dapat uang banyak, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, atau yang buruk atau yang baik sangat diburuk-burukkan. Ya, kalau sekedar menukil berita apa adanya dan dengan cara tabayun yang jelas, bagus. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, bila datang orang fasik membawa berita, cek dahulu. Anda akan terima berita kan dari banyak sumber. Jarang-jarang sumbernya yang bisa Anda katakan terpenuhi syarat sebuah berita boleh diterima dalam Islam, sebuah hadis boleh diterima dalam Islam adalah yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashus wa lam yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Dalam cara penukilan berita dalam Islam, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, syarat orang yang merawikannya. Anda berarti kan sebagai reporter perawi, cuman bukan rawi hadis Nabi, perawi berita, ya. Dan terima berita juga dari rawi yang lain terkadang, ya. Maka syaratnya lihat orangnya, dan Anda pun adalah adlun dhabit, adil, tidak pernah berbuat dosa besar. Berarti masih ada sumber yang bisa dipegang. Tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Ya, kemudian daya hafalnya kuat sehingga dia meriwayatkan apa adanya. Ketika itu boleh. Dan lihat
Kalau umpamanya akan merugikan umat karena atau membuat orang menjadi terhadap agama menjadi melecehkan agama, jangan nukilkan berita itu. Walaupun itu adalah berita yang bisa mungkin mengangkat penjualan Anda. Yang Anda inginkan ridha Allah bukan uang. Dengan begitu boleh. Ya. Berarti manfaatnya lebih apa mudaratnya lebih besar atau manfaatnya lebih sedikit? Setiap pekerjaan pasti ada manfaat mudarat. Tidur di rumah pun ada manfaat mudarat. Iya atau tidak? Jadi gendut jadinya, nggak kerja-kerja, susah uang masuk juga. Tapi lihat mana besar manfaat mudaratnya, berani atau tidak melawannya. Ketika manfaat berita pasti banyak. Ketika beritanya benar dan manfaat bagi umat, umpamanya pemberitaan tentang ada titik-titik yang membahayakan di suatu daerah, ini kan bermanfaat. Ya. Tapi kalau terlalu menghebohkan menyebabkan orang hidup ketakutan jadinya. Ini pulau kita di atas titik semuanya membahayakan. Ya gimana lagi mau tinggal di pulau orang? Pindah ke pulau lain, ini malah membahayakan. Ya. Allah barik fiik. Baik, mungkin pertanyaan satu ya dari Muslimat karena kita sudah juga jam 7.15. Insyaallah satu lagi dari Muslimat. Silakan untuk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Saya suka berkunjung ke pondok anak saya. Kurang jelas Ibu, suka Saya suka berkunjung ke pondok anak saya di Bogor. berkunjung ke anak Berkunjung ke pondok anak saya. di Bogor. Bogornya di mana Ibu? Di mana Aisyah binti Abu Bakar. Saya semester depan ngajar di situ. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena sekarang mereka masih program bahasa, tahun depan baru masuk program perkuliahan. Saya ngajar di yang kuliahnya, pengantarnya bahasa Arab dan bagus, pesantren ini bagus. Sekolah tinggi seperti STD Imam Syafi'i tapi khusus untuk perempuan. Ya. Mereka ditargetkan tamat dari kampus itu hafiz Al-Quran dan dibekali dengan keterampilan seorang ibu-ibu bisa masak, jahit dan lain-lain. Terus pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya, saya suka bawa hadiah untuk security yang di depan itu Ustaz. Saya katakan pada security ini hadiah. Karena memang saya suka suka bagi-bagi yang sedang makanan gitu Ustaz. Ibu salah, Ibu sampaikan ke saya. Untung, tapi jangan sebutkan nama anaknya. Nanti anak Ibu bermasalah. Nanti saya dosa di sana, saya bilang anak Ibu itu awas hati-hati, nilainya bermasalah. Iya Bu, begini Bu. Niat baik kita boleh, tetapi seperti yang tadi saya katakan, memberi tip kepada dia namanya riswah. Kalau Anda ingin, sampaikan ke pihak pengelola sekolahnya, kepada ustazahnya, kepala sekolahnya, saya mau ngasih hadiah buat security, tolong Anda sampaikan. Nih, itu boleh, karena pihak sekolah berarti dia tidak akan tahu menahu dengan Anda. Ya, kalau ternyata pihak sekolah mengatakan, Bu, kita ada larangan untuk memberikan riswah, ya walaupun melalui sekolah, jangan Anda terima lagi. Ya, saya mengajar magister ekonomi syariah di beberapa kampus dan juga mengajar program doktoral ekonomi syariah di kampus Trisakti. Saya membimbing mahasiswa tesis dan disertasi. Terkadang mahasiswa itu dalam bimbingan datang ke rumah saya, dan terkadang namanya di rumah, terkadang ada makanan camilan, kadang tidak. Ketika tidak ada, saya nggak nyaman untuk ngomong kosong. Ya, terkadang mereka mahasiswa itu datang membawa oleh-oleh dari kampungnya. Biasa oleh-oleh paling keripik singkong, kecil-kecilan, nggak mahal paling. Ya,
tapi saya ingin mendidik mereka menjadi benar. Ketika mereka datang bawa oleh-oleh, saya bilang, oleh-oleh saya terima, tapi nilai kamu saya turunin. Ah, kenapa Ustaz, kata dia? Karena kamu menyogok dosen. Kamu memberikan riswah kepada dosen, oleh-oleh saya terima, tapi nilai kamu saya turunin. Udah pusing sendiri dia kan. Lalu saya bilang, kalau nilai kamu bisa objektif, saya bisa objektif, ambil lagi oleh-olehnya. Dengan pelan-pelan dia malu, ya Ustaz, saya ambil lagi aja. Daripada rugi 2 kali, uang hilang, nilai hilang. Lebih baik satu yang hilang kan ya. Lebih baik ada yang hilang sama sekali. Terkadang tidak ada cemilan, tidak ada makan siang di rumah, saya ajak dia makan siang di luar, di rumah makan. Kadang dia mau bayar duluan, saya bilang jangan bayar, yang ngajak ke sini kan saya. Kalau kamu bayarin, saya turunin nilai kamu karena kamu menyogok dosen. Udah selesai urusannya. Ya. Dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa ini kan kebanyakan mereka bukan orang kecil, kebanyakan mereka praktisi. Biasanya yang kuliah S2 ekonomi syariah itu mereka sudah bekerja di bank, kemudian ingin menaikkan pangkatnya, ingin menaikkan karirnya. Ya. Jadi mereka sudah orang sukses. Bukan masalahnya sukses nggak suksesnya. Saya ingin mengajarkan bagaimana syariat di dalam mengatur hal seperti ini. Kalaulah saya terima, mereka nanti kalau jadi pejabat orang-orang besar, mereka akan ingat, oh dulu aja Ustaz Erwandi kok Ustaz figurnya saya terima kok hadiah, masa saya nggak terima hadiah. Ternyata gara-gara itu tangkap KPK. Ketika mungkin nanti ditangkap KPK, dia Ustaz saya dulu membolehkan terima. Berarti dosa saya jariah, walaupun saya dalam tanah tetap saya disiksa. Iya atau tidak? Saya tidak mau itu. Dan jika kita guru di pesantren, guru di sekolahan, di mana-mana pun jangan mau terima, karena dari kita orang belajar tentang sebuah dosa besar. Karena ini dosa besar riswah ini. Ya. Cukup ikhwan. Ya. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di maghrib insyaallah ta'ala. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.